oleh Jokowi, dikeluarkan perpresnya itu, diampuni yang PKI. Jadi kan PKI seolah-olah jadi korban. Betul. Kalau PKI jadi korban, lalu pelakunya siapa? Pasti nuduh TNI dan Polri dan umat Islam. Ini kekeliruan Jokowi. Maksudnya kita berani luruskan ini. Sebagai anak bangsa, saya sayang dengan Jokowi, saya luruskan Anda. Ya. Karena kesejarahannya tidak paham dan menjadi blunder menyalahkan kita umat Islam dan TNI yang terang-terangan menghantam komunis. Ya. Nah, Soeharto mampu untuk mengatasi komunis itu. Walaupun kontroversi banyak, dugaan-dugaan yang negatif, saya nggak peduli itulah. Tapi yang lihat ada di permukaan Soeharto bisa menghantam komunisme, bahkan menutupnya, bahkan melahirkan keputusan MPR nomor 25 tahun 1966 melarang ideologi komunis, Leninisme untuk diajarkan. Itu sejarah bangsa, jangan dicabut. Pertanyaan seriusnya, Jokowi kan jadi salah dong membilang Pancasila lahirnya 1 Juni, ya nggak benar. Boleh tanya hukum-hukum ahli tata negara, boleh debat kalau saya salah, luruskan saya kalau salah. Di mana salahnya saya? Ini datanya, dokumentasinya lengkap kok. Perpresnya Jokowi ya yang Iya, salah. Kepres apa perpres? Salah, tahun 2016 saya ingat. Iya. Lah, hari lahir Pancasila 1 Juni 45, salah. Kayak nggak ngerti sejarah gitu. Pembisik-pembisiknya gimana sih? Kalau Jokowi nggak ngerti, wajar lah ya. Ya, dia kan tukang kayu, mana ngerti. Tapi pembisik-pembisiknya ini loh. Iya. Nah, oleh karena itu sejarah kita luruskan, itu maksud saya. Yes. Al-Fatihah yang kita maksud. Iya. Oke. Nah, sudah perjuangannya gini, Soekarno salah memahami konsep dasar bernegara. Konsep dasar bernegara mestinya ini nggak boleh lagi bikin visi misi, mau jadi presiden visi misinya apa, ini nggak ngerti Pancasila udah 45. Visi misi itu udah terkandung di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, khususnya sila keempat, bukan sila keempat, alinea keempat. Apa? Udah 45 pembukaan mukadimah. Apa alinea keempat itu? Muatannya ada 4 tugas pokok presiden itu. Inilah visi misi presiden itu harusnya ini. Ini yang diagung-agungkan oleh Indonesia ini UUD 45. Di dalam UUD 45 itu ada Pancasila. Jadi bukan Pancasila UUD 45 terpisah. Pancasila ada di UUD 45 alinea keempat. Apa itu, Bang? Nah, 4 poin pentingnya. 1, sebagai presiden ya, atau dalam pengertian memimpin negara ini harus menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 1. Kedua, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu untuk seluruh rakyat Indonesia. Keempat, menjaga ketertiban dunia sehingga skala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Ini Undang-Undang Dasar 45, inilah visi presiden. Kok tiba-tiba masuk reformasi menjadi berubah visi presiden, terserah si presiden dengan tim suksesnya, kan blon gitu. Udah salah jalan gitu ya. Udah 25 tahun kita salah jalan deh. Apalagi ada para pemuja demokrasi yang blow-on atau para blow-on pemuja demokrasi itu nggak ngerti. Saya ngeritik ini dianggap garis keras katanya. Keras apaan? Ini sejarah kok, ini undang-undang kok. Nah, oleh karena itu fase Soekarno terjebak kepada satu situasi yang tidak tepat, yaitu dia lebih memilih ke garis Uni Soviet, dia lebih memilih menggagas Nasakom, nasionalis komunis. Mana mungkin orang beragama sama nggak beragama bisa gabung? Ya kan mungkin, kan ya tidak mengurangi hormat lah kepada Soekarno. Dia pemimpin bangsa kita, dia yang melahirkan Indonesia, itu nggak boleh nggak diakui.
walaupun harus diculik dulu, kan diculik dulu, sama pemuda Keranggas Dengklok. Tapi sudah, kita tetap hormat, kita abadikan jadi Bandara Soekarno-Hatta, top, ya. Bagi keluarga Soekarno, bersyukurlah punya bapak yang the best. Dan ending Soekarno, saya masih hormat. Kenapa? Soekarno lah yang mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 kembali ke UUD 45 yang dijiwai semangat Piagam Jakarta. Jadi apa isi Piagam Jakarta? Ingat nggak tadi? Iya, 7 kata itu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Menurut saya, secara politik Soekarno ini husnul khotimah, ya, happy ending untuk kepada konteks umat. Ya, dengan segala hormat, Soekarno pantas jadi pahlawan bangsa, gitu loh. Tapi juga jangan lupa banyak juga kekeliruan Soekarno. Gara-gara dia banyak yang mati juga tuh persatuan kita dengan orang-orang komunis itu. Jutaan orang mati. Ya tahun 65, sebelumnya 48. Wah, emangnya sedikit, mati banyak tuh. Terutama umat Islam dan TNI. Tapi anehnya oleh Jokowi dikeluarkan perpresnya itu, diampuni yang PKI. Jadi kan PKI seolah-olah jadi korban. Betul. Kalau PKI jadi korban, lalu pelakunya siapa? Pasti nuduh TNI dan Polri dan umat Islam. Ini kekeliruan Jokowi. Maksudnya kita berani luruskan ini. Sebagai anak bangsa, saya sayang dengan Jokowi, saya luruskan Anda. Ya. Karena kesejarahannya tidak paham dan menjadi blunder menyalahkan kita umat Islam dan TNI yang terang-terangan menghantam komunis. Yeah. Nah, Soekarno tumbang, masuk fase kedua, namanya Soeharto. Itu, nah, Soeharto dengan gegap gempita membangun semangat bangsa waktu itu untuk menggelorakan hantam komunis. Itu, maka berhasillah Soeharto, tapi dalam perjalanannya sejak tahun 67 dikukuhkan sebagai presiden sementara sebelum pemilu kan, pemilunya kan 71 kalau tidak salah itu keliru menempatkan startnya itu tergantung dengan Amerika, gitu loh. Ya masuklah pengaruh karena diduga banyak tulisan. Saya yang pernah mengedit buku Dr. Susan George tentang Indonesia Baru, itu diceritakan di situ betapa peran CIA mampu menggulingkan Soekarno. Itu buku ya, bukan kata saya. Saya belum umur saya masih 5 tahun waktu itu, tahun 65. Nah, oleh karena itu dalam perspektif ini Soeharto kekeliruannya adalah akhirnya tergantung IMF, utang luar negerinya dipuji-puji segala macam, padahal semuanya dengan percaya kepada teori trickle down effect. Satu tetesan atau rembesan yang akan dinikmati oleh banyak rakyat. Nggak pernah ada tetesan itu. Yang justru muncul Soeharto terjebak dengan kepentingan keluarganya, muncullah isu yang besar KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Karena itulah Soeharto tumbang. Oke? Nah, jadi Soeharto tetap ada nilai baiknya, yaitu apa? Menghantam komunisme. Kita harus hargai, jangan terus kita gebyah uyah, nggak benar semuanya, enggak. Bagi keluarga Soeharto ada nilai positifnya. Soeharto mampu untuk mengatasi komunis itu. Walaupun kontroversi banyak, dugaan-dugaan yang negatif, saya nggak peduli itulah. Tapi yang lihat ada di permukaan Soeharto bisa menghantam komunisme, bahkan menutupnya, bahkan melahirkan keputusan MPR nomor 25 tahun 1966 melarang ideologi komunis, Leninisme untuk diajarkan. Itu sejarah bangsa, jangan dicabut. Ya, karena itulah legasinya Soeharto yang the best.
walaupun segala banyak kekurangannya juga ada. Kita objektif gitu. Kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Megawati nggak saya hitung. Bukan nggak penting, karena periodenya singkat. Habibie aja cuma 1,5 tahun, tapi Habibie punya prestasi the best. Seingat saya, Habibie mampu saat kepemimpinan mengeluarkan hasil perundang-undangan 500 undang-undang selama periode 1,5 tahun itu. The best, Habibie. Dan Habibie membawa nilai positif untuk perkembangan Islam. Lewat apa? It's me. Saya waktu itu ada di Sides, ya, ada bersama almarhum Adi Sasono. Yang sekarang masih hidup, ada teman saya itu Jumhur Hidayat. Boleh tanya, masih hidup dia itu. Jumhur Hidayat. Dan juga sepermainan dengan Syahganda, gitu. Jadi ada, kita bukan aktivis ece-ece dari kemarin sore, udah jalan tahu udah lama. Dan Habibie secara prestasi ilmu pengetahuan mampu mendirikan IPTN, tapi karena dengkinya mereka IPTN dihapuskan. Padahal dia mampu memproduk pesawat terbang. Betul. Dan itu kebanggaan orang Makassar. Habibie itu kok dilecehkan begitu, kasihan. Ilmunya yang begitu luar biasa, tapi nggak dianggap di negeri kita, dilecehkan dan dijatuhkan waktu dia presiden. Dengan cara apa? Laporan pertanggungjawaban presidennya ditolak. Dan Habibie tahu diri, dia tidak mau mencalonkan diri lagi jadi presiden. Itu orang hebat itu. Saya puji beliau, karena satu-satunya presiden yang nggak saya lawan Habibie. Yang lain saya lawan, ya. Termasuk Soeharto saya lawan. Waktu itu Ajas Tunggal Pancasila, sampai di penjara saya di Laksus di Keramat 5 situ. Ya. Habibie enggak, karena dia baik sama Islam. Jadi ada kontribusi yang positif. Semoga layak di surganya. Amin. Amin. Nah, Megawati nggak kehitung lah, bukan nggak dihitung, ya nggak ada prestasinya apa gitu loh, susah. Legasinya apa nggak ada. Kecuali jual-jual BUMN, kapal tanker gitu kan. Yang kita lihat itu. Masuk Gus Dur juga kita nggak inilah. Tapi Gus Dur dikenal bapak bangsa karena pluralismenya. Ya, Konghucu segala macam tuh zamannya Gus Dur. Ya. Nah, masuklah SBY. Ya, SBY kita hitung karena dia 2 periode, 10 tahun. Nah, SBY keterjebakannya lagi adalah dia juga masih mengandalkan jargon-jargon demokrasi, hak asasi manusia, ya, dan lingkungan hidup. Itu ujung-ujung ceritanya tidak demikian gitu loh, karena dia terjebak kepada jadi di bidang perminyakan aja banyak kartel tuh perminyakan itu. Saya tahu lah orang-orangnya, namanya juga saya tahu. Ya, tapi nggak perlu lah kita sebut. Nggak perlu disebut. Ya. Oleh karena itu kekeliruannya itu tetap memiskinkan bangsa. Dengan cara struktur kekuasaannya dia kuasai, dia beri peluang banyak kepada seperti zaman Soeharto kepada konglomerat kan. Zaman Soeharto kan ada Lim Suliyong segala macam, ya. Kemudian mulai zamannya SBY juga muncul cikal bakal oligarki itu. Gitu. Oh, ya. Zamannya SBY. Iya, dari situ mulainya. Dan juga bullshit soal demokrasi karena saya ditangkap. Gara-gara ngomong di KPK SBY terima mobil Jaguar gitu dulu. Ya, tangkap, proses, diadili, di penjara saya 3 bulan, masa percobaan 6 bulan. Masa percobaan itu memang saya nggak masuk penjara, tapi ngeri bos, salah sedikit kelakuan saya masuk penjara. Misalnya ditilang apa segala macam kan dianggap nggak berbuat baik. Itu